Okay, thank you for your nice attention. Thank you for your nice attention. And the last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan keluar dulu ya. Istirahat sebentar. Habis ini Ustazah Irma akan memberikan kelasnya, menerangkan materi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Suara Ustazah Waalaikumsalam. bisa terdengar dengan jelas ya? Bisa. Jelas. Jelas. Bisa, Oke. Nah, ini baru selesai belajar bahasa Inggris ya? Ya. Ya. Saya aku dulu. Saya puasa. Istirahat ya. Saya puasa. Ada lagi yang puasa hari Saya Cahaya Us. Saya puasa. Cahaya Us. ya. Oke, Mbak Cia. Ucap Mbak Cia. Nah, yang mau kamar mandi juga boleh ke kamar mandi dahulu. Ya. Minum. Ambil istirahat dulu. Boleh minum. Us, aku minum. Ya, Mbak, silakan minum. Us minum. Us minum. Iya. Oke, Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Yes. Masih semangat nggak? Masih semangat untuk bersama ada semangat. Oke. Ini kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar apa? Masih kemarin tugas yang kemarin kemarin kita Bukan matematika ya. tentang jenis dongeng. Bahasa Indonesia. Ini nanti kita belajar Dongeng. dongeng dan matematika. Nanti juga akan belajar matematika. Bahasa Indonesia lah. Oke. Nah, kemarin kan sudah belajar jenis dongeng. Nah, jenis dongeng kemarin ada 5. Ada apa saja? Ada fabel, legenda,
Matai. Sudah tanggal layar ini sudah. Sudah, Om. Sudah. Ada mereka itu saja, Om. Kelihatannya. Sebentar ya. Nah, oke, sudah terlihat semua ya berarti. Hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dongeng. Nah, apa itu unsur intrinsik dongeng? Unsur intrinsik dongeng itu yang terdapat di dalam sebuah dongeng. Jadi ada apa saja di dalam dongeng itu, nah, itu disebut dengan unsur intrinsik. Ada cerita di dalam dongeng. Ada 8 prinsip unsur, ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, majas, dan juga amanat. Amanat. 8. Kita lihat yang pertama, tema. Apa itu? Tema itu ide pokok atau ide utama yang mendasari cerita, biasanya bercerita tentang persahabatan, misteri dan lain-lain. Seperti cerita apa ya? Rangkil. Oh. Pernah dengar cerita tentang putri apa ya itu? Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih. Banyak yang tahu. Ya, kalau menjawab. Kalau menjawab. Ayo, kalau menjawab satu kali saja, Ustazah sudah bisa mendengar. Nah, jadi kan dia tahu, itu Ustazah sudah dengar. Tapi kalau kalian bilang tahu, nanti Ustazah malah nggak mendengarkan suaranya, soalnya ribut nanti. Semuanya kan tahu, itu cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Itu kan cerita tentang keluarga. Nah, keluarganya si bawang merah dan si bawang putih. Lalu yang kedua ada alur. Alur ini adalah urutan peristiwa atau jalan cerita dari sebuah dongeng. Alur ini ada dua, ada alur maju. Yang nomor 2-nya mana, Oh, belum terlihat tuh. Oh iya, nomor 2 latar, mohon maaf. Ini nomor 3 ya yang sebentar. Nomor 2 latar. Nah, mohon maaf ya, tadi ternyata yang nomor 3 dulu yang sama. Yang nomor 2 ini latar. Latar ini adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Ada latar waktu, misalnya itu di sore hari, pagi hari, zaman dahulu, dan lain-lain. Lalu ada keterangan latar tempat. Latar tempat itu tempat terjadinya cerita itu. Bisa jadi di sungai, di sekolah, di istana, dan di lain-lain. Dan yang ketiga ada latar suasana. Ya, suasana menegangkan, menakutkan, menyenangkan. Nah, kalau cerita itu sedang menceritakan tentang perkelahian dua orang, nah biasanya itu latar suasananya menegangkan. Lalu ada yang menakutkan. Menakutkan itu seperti cerita yang horor-horor ini. Ayo Mas Rasya, kamu menampilkan apa ini? Hilang loh punya Ustazah. Nah, sudah terlihat ya punya Ustazah? Belum. Sudah? Belum juga, Us. Belum. Sudah. Jawabnya. Ya udah. Oke, yang lainnya jangan share screen dulu ya. Nanti punya Ustazah
Belum. Ada hilang. Ya usah hilang. Dia diubus ya. Benar. Benar. Benar lihat. Ding. Ya. Ya. Ini sudah terlihat. Mas Giri sudah loh. Ya. Sudah. Sudah ya. Nah, lalu ditunggu dulu. Nah, ini saat itu waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah dunia. Lalu yang ketiga, itu ada alur. Alur itu yang ketiga ada alur. Alur itu urutan atau jalan dari sebuah cerita. Alur itu ada dua, ada alur maju dan ada alur mundur. Dalam cerita. Ya, terus Alur alur itu mundur ada alur ya. gimana, Us? Alur maju, benar. Alur maju itu yang menceritakan kejadian sekarang dan yang akan datang. Menceritakan kejadian sekarang dan akan datang. Nah, kalau alur mundur, mundur itu berarti menceritakan masa lalu. Kalau maju, Menceritakan masa lalu. artinya menceritakan masa depan, toh, Us. Masa sekarang atau masa depan. Iya. Misalnya ada contoh seperti ini. Hari ini ada cerita seperti ini. Hari ini aku duduk di bawah pohon mangga. Tiba-tiba di bauku terdapat sebuah ulat yang sepertinya jatuh dari atas pohon. Itu alurnya maju karena menceritakan kejadian sekarang dan yang akan datang. Kalau alur mundur ceritanya biasanya seperti ini. Pada zaman dahulu di sebuah hutan terdapat gubuk kecil yang ditinggali oleh seorang nenek yang sudah tua. Itu alur mundur namanya ada pada zaman dahulu. dahulu. Itu kan tadi menceritakan ada masa lampau. Pada zaman dahulu. Oke, tahu bedanya alur maju dan alur Tahu. ya, udah tahu ya bedanya alur maju dan alur mundur. Selanjutnya itu yang keempat. Iya, Us. Mana? Mana ya? Bentar ya. Masih 3. Keempat itu ada tokoh. Tokoh. Tokoh itu para pelaku dalam sebuah dongeng. Misalnya cerita cerita kelinci dan kura-kura yang sedang lomba. Nah, itu berarti itu tokoh dalam cerita tersebut ada kelinci dan juga kura-kura. Tokoh itu pelaku yang diceritakan dalam dongeng. Bisa jadi manusia, hewan, tumbuhan, atau yang lainnya. Untuk tokoh. Dan yang kelima itu penokohan. Penokohan ini adalah karakter, watak, atau sifat dari tokoh di cerita itu. Karakter ini biasanya dibagi menjadi 3. Ada protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Protagonis itu biasanya tokoh yang baik hati. Tokoh yang baik hati, suka menolong. Nah, itu dia sifatnya protagonis. Dan juga ada tokoh antagonis. Antagonis itu tokoh yang jahat. Tokoh yang jahat. Yang sombong, yang suka marah-marah, itu namanya tokoh antagonis. Dan yang terakhir itu ada tokoh tritagonis. Tritagonis ini tokoh pembantu atau penengah dalam dongeng. Pendukung, boleh tokoh pendukung.
dia itu gak jahat dan juga nggak baik hati juga cerita komik. Cerita kumis. Kalian tadi ada 3. Oh, jadi biasa, Jadi Us. kalau iya, kalau yang cerita komik itu biasa. Kalau misalnya tadi kan sudah pernah tahu cerita bawang merah dan bawang putih. Nah, Iya. bawang merah itu kan jahat. Nah, jadi dia hanya antagonis. Kalau yang bawang putih itu protagonis. Wow. Kalau ada tokoh pendukung lainnya dalam cerita tersebut, itu disebut tokoh protagonis. Seperti itu ya. Sudah tahu tokohnya itu ada 3, protagonis, antagonis. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang ini ada 2. Sudut pandang ini ada 2. Ada yang dari pengarang dan juga ada yang dari tokoh. Yang dari pengarang biasanya ceritanya itu gini. Ada suatu hari di sebuah rumah kecil itu terdapat nenek yang sudah tua. Nah, itu berarti dari pengarang karena dalam cerita tersebut yang menyampaikan pengarang. Tapi kalau ada cerita yang seperti ini, aku adalah hewan yang sangat besar. Tubuhku berwarna coklat dan aku mempunyai belalai. Aku itu berarti sudutnya dari tokoh Warna coklat punya belalai. punya belalai. Apa hewannya busa? Gajah. Mungkin. Ya, jadi nanti kalau kalian menemukan Gajah, bukannya abu-abu dah. oh lah apa? Abu-abu. Oh ya, Dia warnanya bukannya abu-abu. warnanya abu-abu dah. Ya, warnanya abu-abu. Nah, nanti kalau kalian menemukan cerita yang seperti itu, aku adalah pohon yang besar, aku adalah hewan yang besar. Nah, itu kalau aku berarti itu sudut pandangnya dari tokoh. Kalau diceritakan orang lain berarti itu dari pengarang. Nggak tahu ya bedanya sudut pandang dari tokoh dan dari pengarang. Oke. Tahu. Selanjutnya yang Tahu tuh sedikit tuh. nah, nanti ada habis ini ada cerita, kita cari unsur intrinsiknya bersama-sama. Sekarang nomor 7 itu ada majas. Majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah dongeng. Gaya bahasanya ada contohnya baik hati, suka menolong, kejam, sombong, dan lain-lainnya. Gaya bahasa ini biasanya ada yang tahu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ada juga beberapa itu yang menggunakan bahasa daerah. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Boleh angkat tangannya, dipencet raise itu. Kalau angkat tangan, kalau oh iya. Tadi juga punya ini Mbak Santi. Mas Naufal, ya silakan Mas Naufal. Yang tadi usnya tadi kok itu kok nggak ada nomor 6-nya kok langsung nomor 7. Yang nomor 6 ini 6 itu sudut pandang Mas. Nomor 6 itu sudut pandang. Sudut pandang itu cara pengarang menempatkan dirinya. Ada dari pengarang, ada yang dari tokoh. Kalau dari pengarang, berarti ceritanya dari pengarang. Di sebuah desa hiduplah beberapa orang. Nah, itu dari pengarang. Kalau dari tokoh, itu ceritanya gini. Menceritakan dirinya, aku adalah hewan yang besar. Aku punya belalai. Nah, itu dari tokoh. Aku adalah Ini ya hewan Mas Novel yang nomor 6. Kalau cerita aku itu berarti dari tokoh.
Yang ketujuh ini tadi, ayo, yang ketujuh ini tadi majas. Majas ini gaya bahasa. Gaya bahasanya bisa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau biasanya dengan bahasa baku, dan juga ada beberapa dongeng itu yang menggunakan bahasa daerah. Jadi bahasanya campur. Ke kamar mandi. Oh iya Mas, silakan. Itu ya, itu yang majas. Dan yang terakhir itu ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang disampaikan penulis cerita kepada pembaca dongeng atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah dongeng. Ini disebut dengan amanat. Oke, sudah ada 8. Ini tadi ada 8. Ada yang ingin ditanyakan tentang unsur intrinsik dongeng? Tidak ada No, tidak ada. Tidak ada. Oke, tadi ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, majas, dan juga amanat. Sekarang biar lebih paham tentang unsur intrinsik dongeng, coba kalian buka buku tema 2, halaman 11. Nah, di situ ada cerita tentang pengembara dan sebuah pohon. Ada yang sudah membaca ceritanya? Saya belum pernah. Belum pernah? Buku temanya sudah ketemu semua? Halaman 11 ya? Oh ya. Nah, ya. Nih, sudah warna pink. Halaman berapa ya? Udah. Halaman 11 ya. Judulnya judul Oh, Pak Petani ini 11 buku tema berapa? 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus, bajunya juga robek-robek. itu bisa ya betul baca yang itu ada Yang ini tuh. Oh, sebuah ini pengembara dan yang ini. Yang ini, Us. ya masuk ya Yang ini betul. Mas paham ya? Pengembara dan sebuah Ya. pohon. Dua pengembara berjalan di sepanjang jalan Dalam hati-hati. dan tandus. Itu yang bisa kalian di dalam bacanya ya. Dalam dibaca itu yang benar Mas Mustafa, benar. Suara presiden. Ya makanya semuanya yang Ustazah yang terdengar ya. Dia masih cari buku ini Mas Wira. Bisa dibaca dulu itu bukunya ketemu. Ustazah. Kalau yang sudah selesai membaca nanti bisa raise hand. Masih pada nyari buku ini. Mbak Sena sudah dibaca Mbak Sena?
Yo, itu ada pengembara dan sebuah pohon. Enggak usah dikerjakan. Nanti kita mengerjakan ini yang di layar. Sama-sama ya. Sudah, Us. Saya sudah. Kembali Bu. Kalau sudah. Oke. Sudah. Terima kasih. Sudah tak baca, Us. Sudah saya baca. Ya, kalau ya, ya Ustazah. Iya, Ustazah Yuna, tidak usah teriak-teriak, tidak apa-apa. Halaman berapa? Nah, Halaman 9. Terlalu berisik. Nah, Vika udah sembuh. Mahal, berisik banget. Ya udah saya. Ustazahnya kok nggak ada sih, kayaknya keluar. Bersih nggak ya? Sudah teman-teman, jangan berisik. Mas Al, semuanya teman-teman diam. Mikrofonnya dimatikan. Ya. Berisik kali. Berisik sekali. Itu loh. Aku juga dia. Ikan Saja semuanya. Halo. Halo, teman-teman. Halo? Benar? Iya. Halo? Mana ya teman-teman? Tanyanya hilang lagi, sinyalnya kotor. Iya, aku tahu. Tapi ada yang gabung loh. Tuh, lihat. Udah kepada. halo, bisa mendengar suara Ustazah?
Nggak bisa. Bisa. Oke. Bisa. Suaranya terlalu berisik, Us. Ya, bisa dimatikan semua ya mikrofonnya. Nah, ini karena sudah membaca semuanya, nah, coba kita cari unsur implikitnya bersama-sama ya. Ini ada domain pengembara dan sebuah pohon. Nah, kira-kira tema dari cerita tersebut apa ya? Ada yang tahu temanya apa? Pengembara dan sebuah pohon. Pengembara yang tidak tahu Pengembara dan pohon. Pengembara dan sebuah pohon. Itu saja. Nah, kalau pengembara dan sebuah pohon itu judulnya. Kalau temanya itu keseluruhan dari cerita ini menceritakan tentang apa kira-kira? Nah, dari cerita ini bisa, ini tidak usah ditulis, kita jawab bersama-sama. Temanya bisa kita ambil pengembara atau perjalanan. Selanjutnya Mbak Kia ada, Mbak Kia. Ya, UI. Bukan Mbak Kia, Mbak Kia. Mbak Kia. Mbak Kia. Mbak Kia, halo Mbak Kia, bisa dinyalakan mikrofonnya Mbak Kia? Mbak Kia. Nah, Mbak Kia, coba ini kan yang kedua itu ada latar. Kira-kira latar waktunya itu di mana Mbak Kia? Latar waktunya itu kapan Mbak Kia? Latar waktu. Nah, ini kan tadi ada disebutkan. Di hari yang sangat panas. Nah, di hari yang sangat panas itu kira-kira waktunya kapan, Mbak? Waktunya hari yang sangat panas. Berarti hari yang sangat panas latar waktunya di waktu apa Mbak Kia? Di siang. Jadi kalau di hari yang sangat panas berarti itu latar waktunya siang hari. Latar waktunya siang hari. Oke. Terima kasih Mbak Kia. Sekarang Mbak Cia, coba Mbak Cia. Sekarang Mbak Cia. Halo Mbak Cia. CHIA, Umus. Nah, kalau tadi CHIA. Oke, Mbak Cia. Tadi kan latar waktunya di siang hari. Kira-kira kalau latar tempatnya ini cerita ini di mana, Mbak? Latar tempat. Latar tempatnya di Hutan. di hutan. Nah, dua orang pengembara ini kan Sawah. kok di sawah, kan dua orang pengembara kan ini duduk di bawah pohon. Berarti latar tempatnya bisa kita tulis di bawah pohon, hutan atau di bawah pohon. Di bawah pohon. Iya. Dia Mbak mana? Justina? Dia mana? Dia kurang. Mohon maaf, dia kurang. Bawah Di pohon lagi bawah katanya. pohon. Terus tempatnya Ini harusnya di. Ini nggak cukup ini soalnya. Bentar ya. masa nggak cukup? Nggak cukup ini punya saya ini. Bonus. Masih bonus. Nah, ini latar tempatnya di bawah pohon. Siapa tadi yang minta bonus? Siapa yang minta bonus? Saya mau bonus. Saya mau bonus. Oke. Dimatikan dulu mikrofonnya. Yang minta bonus pertama Mbak Arifa.
Mbak Atifah, coba. Nomor 3, berarti alurnya ini maju apa mundur? Ya datang dari kota yang jauh sekali. Mbak Suatu Atifah, kota yang halo jauh Mbak dari Atifah. eh, Kira-kira alur dari cerita ini maju atau mundur? anak Maju atau mundur? Ceritanya menceritakan kejadian sekarang atau masa lalu? Tadi sudah dibaca? Sudah ya? Maju, oh betul. Nah, alurnya lalu maju karena menceritakan kejadian sekarang dan yang akan datang. Kalau tokohnya, terima kasih ya Mbak Arifah. Sekarang tadi yang nggak bonus lagi siapa? Mas Wirya. Mas Wirya. Oh, saya minta Mas bonus. Wirya. Saya dulu. Yang minta bonus. Iya. Mute dulu. Mikrofonnya di mute dulu. Mikrofonnya di mute dulu. Ustazah mau tanya ke Mas Wirya. Mas Wirya, kira-kira tokoh dalam cerita ini tadi siapa saja Mas Wirya? Tokohnya siapa saja? Boleh dinyalakan mic-nya Mas Wirya. Tokohnya siapa saja? Apa? Sudah dibaca belum tadi? Tadi bukuku hilang, Mas. Baca belum? Belum. Belum. Oke, ada yang mau membantu Mas Wirya? Tangannya. Pohon dan Mbak Cia tadi kan sudah Ustazah kasih pertanyaan. Sekarang ganti yang lainnya. Siapa yang mau bantu Mas Wirya? Mas Naufal ya? Mas Naufal ya? Kira-kira tokoh dalam cerita. penggembara. Oke, yang Ustazah tanya dulu ya. Ya. Oke. Jadi, kenapa lempar-lemparan? Jadi, tokohnya itu ada 2 pengembara Kan. dan pohon besar. Pohon Kalau besar. penokohannya, Aku sudah baca yang ayam jago. Yang ceritanya ayam. Siapa sang penyihir? Sudah baca. ya sebentar yang ini dulu diperhatikan dulu ya, yang ini dulu sebentar ya. Kalau penokohannya ini berarti sifat dari tokoh. Bentar Mas Raja. Untuk penokohannya ini sifatnya dari si pengembara itu berarti pengembara itu sombong karena dia mengolok-olok si pohon, katanya pohonnya itu tidak punya manfaat. Jadi si penokohannya seperti itu. Dan yang selanjutnya sudut pandang, kira-kira sudut pandangnya ini dari tokoh atau dari pengarang? Mas Rasya? Apa? Apa Us? Ini sudut pandangnya ini dari pengarang atau dari tokohnya? Apa? Cerita ini. Mas Ahza, ayo Mas Ahza, kayaknya angkat tangan ini. Silakan Mas Ahza. Sudut pandangnya dari karena itu ya diceritakan, jadi sudut pandangnya dari pengarang. Kalau magasnya menggunakan bahasa yang baku atau bahasa Indonesia yang baik. Sekarang ada yang coba. Sekarang ada yang bisa menyebutkan amanah dari cerita ini? Amanah di Mas Fahru, coba Mas Fahru. Mas Fahru, amanahnya. Pesan dari cerita ini tadi? Pesan dari cerita ini tadi berarti dia mengolok-olok. betul, tidak boleh mengolok-olok. Mas Akira punya jawaban lain? Dan tidak boleh mengolok-olok, Mas Akira? Saya
Bentar, kamu tadi sudah. Saya kepencet, Us. Kepencet loh. Saya, Mas Kindi punya pesan lain? saya punya. Iya, Mbak. Bentar, yang lain dulu ya Mbak Dia. Mbak Dia tadi sudah. Yang lain dulu, ada yang punya pesan lain selain tidak boleh mengolok-olok? Aku Us. Us. Ya, gimana Mas Indi? Saya Us harus bersyukur Tidak boleh? karena Ya sudah betul boleh harus. ditentukan. Betul, betul semua. Kita tidak boleh mengolok-olok, kita harus bersyukur, kita tidak boleh sombong, dan kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar. Oke, amanatnya itu semua ya. Amanat itu pesan dari pengarang kepada pembaca. Oke. Dari unsur intrinsik ini, ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya tentang unsur intrinsik itu? Enggak. Kalau tidak, sekarang kita lanjutkan ke matematika ya. Matematika ini nanti kita akan belajar sifat. Tulis apa enggak? Tidak usah ditulis, tidak usah ditulis. Bentar. Nah, sekarang saya bisa diperhatikan dulu. Sekarang bisa minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu biar suara Ustazah terdengar jelas. Oke, nah kita akan belajar tentang sifat komutatif dalam penjumlahan. Pada penjumlahan semuanya sudah bisa ya, penjumlahan, tambah-tambahan. Ada yang masih kesulitan Saya penjumlahan? lumayan bisa Us. Soalnya kan pas itu Lumayan bisa. apa pas ikut Iya, dulu enggak, itu loh Us. pas nggak masuk ya. Itu aku langsung keluar soalnya belajar. Oh iya. Belajar. Nah, nanti kalau ada yang ingin belajar penjumlahan, ingin tambahan soal, bisa WA Ustazah ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat komutatif. Itu sifat komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran. Komutatif itu pertukaran. Jadi sifat komutatif adalah sifat operasi hitung pada dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga memperoleh hasil yang sama. Ada yang Ustazah kasih, ada yang Ustazah kotai itu rumusnya itu A plus B sama dengan B plus A. Bisa diingat-ingat rumusnya A plus B sama dengan B plus A. Maksudnya gimana sih Us itu? Nah, kita lihat contohnya ini ya. Contohnya di sini. Suatu hari Firman membeli apel sebanyak 6 kantong plastik. Di masing-masing kantong plastik tersebut terdapat 35 dan 47 buah apel. Berapa jumlah keseluruhan dari apel Firman? Kalian bisa menulisnya. Apel di kantong plastik pertama itu 35 buah. Di plastik kedua jumlahnya 47. Sehingga apel di kantong plastik pertama ditambah apel di kantong plastik kedua itu 35 ditambah 47 hasilnya 82. Jadi total apel Firman itu sebanyak 82 apel. Bagaimana jika posisi kantong plastiknya ditukar? Itu seperti apel kedua ditambah apel di kantong plastik pertama. Di kantong plastik kedua tambah kantong plastik pertama. Jadinya 47 ditambah 35. Itu hasilnya 82.
Ternyata hasilnya sama. Meskipun ditukar tempatnya, hasilnya tetap 82. Hal ini membuktikan bahwa di dalam penjumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Jadi misalnya gini ya, ini kantong pertama, ini kantong kedua. Ini tambah ini, hasilnya akan sama kalau ustadzah balik. Dibalik, hasilnya tetap sama. Seperti itu. Misalkan ini kantong plastik pertama, ini kantong plastik kedua. Meskipun ditukar tempatnya, hasilnya akan sama. Ada yang masih bingung dengan penjelasan ustadzah? Mas Rasya? Mau tanya, Us. Apa Ya, berarti sama kayak satu ditambah satu sama dengan dua toh? Satu ditambah dua sama dengan tiga toh? Dua Ya, kalau- ditambah satu sama dengan tiga loh, Us. Nah, sama seperti itu. Kayak 1 ditambah 2, hasilnya 3. Kalau dibalik, 2 ditambah 1, hasilnya 3. Sekarang lebih paham, bisa dilihat ini. Ustazah punya contoh 120 ditambah 930 itu hasilnya 1050. Tidak usah ditulis ya Mbak, diperhatikan bersama-sama dulu saja. Iya. Lalu ada 930 ditambah 120 hasilnya 1050. Oke. Nah, jadi pertukarannya itu kalau ustazah tulis 120 ditambah 930 itu sama dengan 930 ditambah 120. Jadi ditukar tempatnya. Yang depan tambah belakang sama dengan yang belakang ini ditambah yang depan ini. Ya. Yang kita itu tinggal 10%. ya udah dites dulu Mbak, dites dulu. Ustazah lanjutkan ya. Lalu di sini ada contoh kedua. Contoh yang kedua bisa dilihat semuanya. Nah, di sini kan ada 1357 ditambah 2395. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ada yang tahu? 1000. Dari belakang dulu. 7 tambah 5 itu 12. Simpan 1. 5 tambah 9 itu 14. Tambah 1, 15. Simpan 1 lagi. 3 tambah 3, 6. 2. 6 tambah 1, Itu langsung 1 bersusun tambah pendek bisa, Us. 3. Oh, 3752. Nah, ini langsung bersusun pendek bisa. Aku sudah coba, ternyata gampang. Nah, gampang loh. Jawabannya benar. Jawabannya benar ini bukan? 3752 Us. Jawabannya 3752. Kalau yang bawahnya dibalik jadi 2395 ditambah 1357 itu hasilnya berarti tetap sama. 3752. Nah, jadi sifat hasilnya sama ya. Sifat pertukarannya ini bisa kita tulis 1357 ditambah 2395 sama dengan lagi. sama dengan Berapa?
ditambah 1.357. 357. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, yang atas ini, yang depan kan bilangan 1000. 1000 ini ditambah 2000 ditulis dulu. Sama dengan tinggal dibalik saja. Nah, awalnya ini kan di depan, tinggal dibalik jadi di belakang. Yang di depan, yang di belakang ini dibalik jadi di depan. Seperti itu. Ada yang masih kebingungan? No, Ada yang masih tidak. kebingungan? No. Gampang ya? Gampang ya? Ini tinggal dibalik-balik gitu ya. Sudah paham, Us. Balik-balik ya. Sekarang coba buku tema halaman 5. Coba dibuka dulu halaman 5 ya. Gimana ini? Ini Us menyayangi tumbuhan untuk bawah. Saya bukan ada dua. Iya. Apa? Tema 2. Tinggalan Ya, Us. betul kenapa? Betul. Itu Us. Apa-apa. Tinggalan di rumah. Lanjut ya. Yang itu tak Us. Bapak lanjut ya. Nah. Iya, Manova, bukunya itu. Bentar ya. Semua sudah dibuka. Ini tuh ada benangnya akan ia gunakan untuk belajar setelah menyapu halaman lalu mengumpulkan daun-daun kering mengambil beberapa helai dibaca daun dalam hati ya, lalu Mas. meletakkan di sebuah kotak. Semuanya sudah bawa buku. Ia mengambil beberapa Ini apa helai nih? daun kering apa? Kotak yang lain Bisa dilihat di situ. 10 helai daun kotak. Iya itu. Ustazah juga masih buka bukunya ya ini. 50 jawabannya. Nah, sekarang langsung hanya yang di halaman 7 ya, langsung lihat. Kalau lihatnya yang di halaman 7 semua sudah semua. Ya, tadi 5. Nah, itu kan ada hatinya. Sudah halaman 5. Nah, Sudah. halaman cerita ya kan ambil daun itu ya. Ada gambar daunnya, selanjutnya halaman dilanjutkan. 6. Enggak ya. Itu jam berapa? Di halaman 7. Nah, tadi rumusnya kan A plus B sama dengan B plus A. Nah, di sini yang nomor 1 itu yang A itu 200 tambah 350. Boleh di buku ya. 200 tambah. Oh ya, Kertas bukunya biasa. yang tema itu di kertas biasa ya, punya yang tema jangan dicoret. Kalian boleh mengerjakan semua, tapi di buku catatan yang lain ya jawabannya. Oke. Iya, saya pakai kertas us nih. Bisa taruh di kertas atau di buku. Loh berarti jawabannya ditaruh di buku gitu Us. Juga masih membuka buku pada Halaman 7, Us. Halaman 7. punya. Jadi yang besar itu dia satu dia
Ya, halaman 7. Halaman 7. Buku tema 2, judulnya menyayangi hewan dan tumbuhan. Oh, saya. Halaman 7 itu kan adalah bisa Enggak kayak gitu, Us. nanti saya taruh di peta ya. Nah nanti itu yang A semuanya bisa dilihat dulu yang pilihan A, pilihan nomor 1. Yang nomor 1 itu yang A kan 200 ditambah 350, nanti dicari hasilnya. 200 tambah 350 itu berarti 550. Mesti dikerjain di bukunya langsung 550. apa? Ambil kertas baru. Nah, ini kalau mau mengerjakan di kertas lain ya. Di kertas lain atau di buku catatan ya Mas ya. Kalau nggak mau mengerjakan, Kalau mau mengerjakan nggak apa-apa. Yang penting nanti mengerjakan tugasnya nanti. Nah, di buku banyak sekali latihan soal dan juga cerita dongeng. Nah, kalau kalian ingin mengerjakan latihan soal, nanti jawabannya bisa dituliskan di buku lain atau di kertas lain ya. Seperti itu. Nah, ini di halaman 7. Nanti kalian bisa cari dulu ini 200 ditambah 350 itu berapa? Lalu 300 tambah 250 itu berapa? Kira-kira coba kita lihat semuanya yang nomor 1C. Sudah dilihat nomor 1C? Halo? Halo? Oh, jawabannya harus kamu. Jawabannya wis temu coba. Jadi sekarang Mas Wirya nomor 1C. Ini tidak usah dijawab, tidak apa-apa, hanya untuk layan kita. Nomor 1C ini kan ada 200 ditambah titik-titik sama dengan 350 ditambah titik-titik. Kira-kira yang sini isinya berapa Mas Wirya? Halo Mas Wirya, ada? Saya nomor A itu Masian. Oh, nomor A. Nomor A itu berapa Mas? 255. Nomor A. 550. 550. 550. 500 sama 400. 450. Ini jawabannya 550 ya. Penjumlah 500 Mas Rian. Kita bisa coba Masih sama, Us. 0 tambah 0. Yang B jawabannya juga sama. 550. 550 jawaban. Ya, A sama B jawabannya sama. Kalau yang C, kira-kira ini berapa titik-titik yang depan ini? 300 tambah sama dengan 300 sama tambah dengan 200. Oke, good, betul. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Nah, tinggal dibalik saja. Yang nomor 2 juga. Yang nomor 2A itu 500 ditambah 220, hasilnya berapa? 2A. 2A gitu. 4A. Lalu hasilnya berapa? Yang B juga dicari hasilnya. Lanjut yang C, yang 2B berarti 500 tambah 220 itu Salah BIM. nah, ini berarti yang ini 220 sama dengan 220 ditambah 500. Seperti itu ya. Ya. Yang 3A, coba 3A. 3A. Saya. Berapa Mbak jawabannya 3A? Saya 3 aus. Semuanya kelas 3A, tapi jawabannya 3A ini apa ini jawabannya? Enak. Iya Mbak. Oh, 900. 900. 980. 960.
Oke, betul. Betul sekali. Yang nomor 3A itu 980. Kalau yang 3B, 3B 3B sama 980. 930. Jadi yang 3C ini jadi titik-titiknya ini isinya berapa? Yang titik-titik isinya berarti 470. 470 ditambah 510 sama dengan ini yang pada blok ini. ah Jadi gini, oh ini A, ini B. Ya, coba dilihat dulu ya di layarnya. Nah, ini A plus B sama dengan B plus A. Jadi tinggal dibalik. Kalau A-nya ini berarti tadi kan 470 ditambah 510 jadi sama dengan sama dengan B plus A. B-nya 510 ditambah 470. Seperti itu ya. Oh, tahu. Jadi yang di sini 470, terus yang di B itu yang di B 510. Itu ininya. Nah, jadi yang jumlahnya. Kan penjumlahannya awalnya ini 470 ditambah 510. Nanti tinggal dibalik. Kalau penjumlahannya tinggal dibalik. Seperti itu ya. Ada yang masih bingung? Benar. Halo? Bisa mendengar suara Ustazah semua? Halo? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, nanti di buku yang dari sekolah itu, buku tema 1, 2, 3, 4, dan bahasa Jawa, kalian boleh mengerjakannya, tetapi jawabannya ditulis di buku lain atau di kertas lain ya. Jadi buku itu nanti biar tetap bersih dan bisa dipinjamkan ke adik kita nanti, adik kelas kita. Ada yang ingin bertanya? Makan? Saya Us. saya mau tanya Anissa. sesuatu. Nah, sebentar Mas Riko, Mbak Ansa tadi angkat. Oh, kepencet. Oh, iya. Silakan Mas Riko. Ya, Mbak Ansa, silakan Mas. Oh, saya mau tanya. Ja, Maksudnya yang bahasa Jawa itu yang mana tuh, Us? Mas A. Tentang bahasa toh? Yes. Tari bahasa. Itu dari tema 1, 2, 3, 4 dan juga tari bahasa. Soal-soalnya boleh dicoba dikerjakan, tapi menjawabnya di kertas lain ya. Oh, bisa dikerjakan, boleh dikerjakan atau boleh enggak? Iya, Us. Iya, boleh dikerjakan atau tidak. Kalau pengen latihan mengerjakan boleh. Ucapannya di buku lain seperti itu ya. Ada yang ingin bertanya lagi, Mbak Sena? Mas Ahza mau ingin bertanya? Kepencet Us. Kepencet. Ada yang masih bingung nggak untuk pertukaran atau komutatif? Gampang ya ini. Gampang. Halo. Go this now. Us kapan? Oke. Saya ingin bertanya. Sudah bisa semua?
saya Us mau bilang. Mau tanya Us. Silakan Mas Noval. Us yang di sini yang tadi yang kok ada kerjakanlah latihan berikut ini seperti contoh Us. Kalau di sini kok nggak ada Us. Di buku kamu nggak ada? Maksudnya Ada. Itu di gimana Mas Noval? yang tadi loh Us yang apa? Yang kok itu apa namanya? Yang A sama B sama yang 1 sama 2 sama 3 tadi kok ya ikut Us kok nggak di apa ditulis Us. Maksudnya enggak ditulis. Gini, kalau mau mengerjakan ini, tulisnya kalian pegang itu ya, jangan di buku tema 2 yang kalian pegang. Nanti kalian kalau mau ini bisa disalin, ditaruh di buku tulis seperti itu Mas Noval ya. Nah, nanti biar buku tema 2-nya itu tetap bersih dan bisa dipinjamkan ke adik kelas kita nanti. Seperti itu. Ya, ini bertanya lagi. Nanti kalau kalian mencoba mengerjakan di buku, boleh difotokan ke Ustazah, akan Ustazah koreksi nanti. Tapi itu tidak wajib, itu buat yang ingin saja. Yang ingin bertanya lagi, kalau tidak, bisa Ustazah akhiri karena waktunya sudah habis. Ya, oke. Sebelum Ustazah akhiri, kita doa bersama dulu. Istighfar Allah jama'atan tetap sendiri sangat terus ya rumah dan juga jaga kesehatan, jaga ibadahnya, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh keluar ya.